Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Breaking news. Pemerintah kembali menggaungkan perubahan besar dalam skema pensiun ASN, TNI, dan POLRI. Informasi penting ini insya Allah akan kami sampaikan dengan jelas, perlahan, dan lengkap, khususnya bagi Bapak dan Ibu pensiunan serta para ASN senior yang ingin memahami arah kebijakan negara. Selanjutnya, kami hadir dengan penjelasan resmi yang insya Allah mudah diikuti. Dengan izin Allah, semoga pemaparan ini dapat menjadi panduan yang menenangkan hati dan memudahkan Bapak dan Ibu memahami apa yang sedang direncanakan pemerintah terkait masa depan pensiun di Indonesia. Berikut ini kami sampaikan rangkuman awal. Pemerintah menilai bahwa perubahan skema pensiun aparatur sipil negara sudah berada pada tahap yang sangat urgen. Hal ini dipicu oleh meningkatnya jumlah aparatur sipil negara, bertambahnya usia pegawai, serta besarnya beban yang harus ditanggung negara untuk pembayaran pensiun. Oleh karena itu, wacana perubahan skema lama menuju skema baru kembali mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Kemudian, mari kita masuk pada penjelasan mengenai situasi terkini. Berdasarkan data yang diterbitkan Badan Kepegawaian Negara dalam buku statistik ASN semester RMI, tahun 2023, jumlah ASN di Indonesia mencapai 4.282.429 orang. Dari jumlah tersebut, seluruhnya terdiri dari dua kategori, PNS dan PPPK. Angka ini menunjukkan betapa besar keluarga ASN yang harus dilayani oleh negara, baik selama masa kerja maupun setelah memasuki pensiun. Berikut ini kami sampaikan kondisi mengenai ASN yang sudah berada di usia mendekati masa pensiun. Per 30 Juni 2023, tercatat 679.930 ASN telah memasuki usia senja atau mendekati batas usia pensiun. Jumlah yang besar ini otomatis meningkatkan kebutuhan dana pensiun yang harus disiapkan Governo. Selanjutnya, kita lihat bagaimana kondisi beban anggaran pensiun. Hingga tahun 2021, menurut catatan resmi Kementerian Keuangan, negara menanggung sekitar 2.800 miliar rupiah untuk membiayai pensiun ASN. Angka ini dibagi menjadi dua peruntukan. Sekitar 900 miliar rupiah untuk ASN di pemerintah pusat, 900 miliar rupiah untuk ASN di pemerintah daerah, dan sekitar 900 triliun rupiah untuk aparatur sipil negara di pemerintah daerah. Jumlah yang sangat besar dalam jangka panjang ini mendorong pemerintah mencari pilihan skema pensiun yang lebih sehat dan tidak terlalu membebani APBN ke depannya. Berikut ini kami sampaikan perkembangan wacana skema DAPEN ASN terbaru. Pemerintah mengkaji perubahan dari skema lama, Pay As You Go Pay Go menuju skema baru Fully Funded. Pada skema lama, uang pensiun ASN dibayarkan sedikit demi sedikit, namun berlangsung seumur hidup, bahkan dapat berlanjut kepada janda, duda, atau pasangan yang ditinggalkan. Jika dikalikan dengan jumlah ASN yang mencapai jutaan orang, maka jelas beban ini sangat berat bagi keuangan negara. Karena itu, pemerintah mulai mempertimbangkan skema Fully Funded. Selanjutnya, mari kami jelaskan dengan cara yang sederhana. Skema Fully Funded mirip dengan mekanisme tabungan investasi atau asuransi. Setiap ASN memiliki dana pensiun yang dikumpulkan selama masa kerja mereka. Ketika selesai berdinas, manfaat pensiun akan diambil dari total dana yang telah terkumpul tersebut. Dalam skema ini, seluruh pembayaran manfaat pensiun ASN sepenuhnya bersumber dari akumulasi dana yang sudah disetor selama masa bekerja. Dengan formula tersebut, sangat mungkin seorang ASN mendapatkan uang pensiun dalam jumlah besar, bahkan bisa mencapai angka miliaran rupiah, karena dana tersebut diterima dalam bentuk pembayaran satu kali seumur hidup. Namun, tentu ada risiko yang harus diwaspadai. Dengan nilai dana kelolaan yang sangat besar, potensi penyalahgunaan oleh oknum menjadi perhatian. Karena itulah pemerintah mempertimbangkan penugasan kepada Kementerian Keuangan untuk mengelola dana pensiun ASN secara terpusat, sehingga pengawasan lebih ketat, pencatatan lebih rapi, dan potensi kebocoran dapat diminimalkan. Dengan izin Allah, kebijakan yang dipilih nanti diharapkan menjadi yang terbaik bagi negara sekaligus menguntungkan bagi para aparatur sipil negara. Selanjutnya,
kami beralih pada informasi mengenai peluang kenaikan gaji aparatur sipil negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa peluang kenaikan gaji aparatur sipil negara selalu ada, namun keputusan final belum ditetapkan. Ketika ditanya mengenai kemungkinan kenaikan gaji pada tahun depan, beliau menjawab bahwa peluang selalu terbuka, namun persentasenya belum dapat dipastikan. Kabar ini semakin menguat setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Aturan ini memuat rencana kenaikan gaji bagi berbagai kategori pegawai negeri seperti guru, dosen, penyuluh, tenaga kesehatan, TNI, Polri, serta pejabat negara. Semua rencana yang berkaitan dengan penetapan waktu kini disesuaikan menuju target 30 November sebagai batas evaluasi dan penetapan kebijakan lanjutan. Padahal sebelumnya, dalam Perpres Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah, belum tercantum rencana kenaikan gaji ASN. Kementerian PNRB menjelaskan bahwa wacana ini masih perlu dibahas secara resmi dan masih berada dalam tahap pengkajian mendalam. Untuk diketahui, pada 2024 pemerintah terakhir kali menaikkan gaji PNS sebesar 8%, disertai kenaikan pensiun sebesar 12%. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga daya beli ASN, terutama saat tekanan inflasi meningkat. Dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025 juga terdapat 9 program prioritas, di antaranya program makan siang dan susu gratis, peningkatan produktivitas pertanian, renovasi sekolah, penguatan program kesejahteraan sosial, serta rencana kenaikan gaji aparatur sipil negara dan pejabat negara. Berikut ini kami sampaikan informasi mengenai sistem penggajian tunggal atau single salary yang sedang disiapkan. Tujuan utama kebijakan ini adalah menyederhanakan struktur pendapatan ASN sehingga lebih transparan, mudah dipahami, dan meningkatkan kesejahteraan pegawai. Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kementerian Keuangan Bapak Triudianto menjelaskan bahwa single salary akan memastikan ASN menerima hak penghasilan secara penuh dan tanpa kerumitan komponen seperti tunjangan-tunjangan terpisah. Kini pemerintah terus berkoordinasi untuk merancang teknis penerapan sistem tersebut. Sedangkan mengenai kenaikan gaji aparatur sipil negara, pemerintah menyatakan bahwa kebijakan itu akan sangat bergantung pada prioritas negara saat ini. Semua pembahasan diarahkan agar penyempurnaan dilakukan sebelum 30 November, sehingga keputusan dapat lebih terarah dan mempertimbangkan kemampuan anggaran. Setelah seluruh penjelasan ini, kami berharap Bapak dan Ibu yang terhormat, khususnya para pensiunan, calon pensiunan, dan aparatur sipil negara aktif, dapat memahami gambaran besar arah kebijakan pemerintah. Dengan izin Allah, perubahan yang sedang dirancang ini diharapkan memberikan manfaat bagi kesejahteraan aparatur sipil negara sekaligus menjaga stabilitas anggaran negara. Sebagai penutup, izinkan kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih karena Bapak dan Ibu tetap mengikuti penjelasan ini dengan sabar. Semoga Allah memberikan kita semua kekuatan, kesehatan, dan hati yang lapang dalam menghadapi setiap perubahan kebijakan. Insya Allah, selama kita bersabar dan tetap berharap pada kemurahan Allah, segala urusan akan dimudahkan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Bapak dan Ibu tidak tertinggal kabar resmi berikutnya. Insya Allah, kami akan terus memberikan pembaruan dalam siaran-siaran selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.